Nah ini teman-teman, sejarah kenapa di seluruh Kalimantan cuma Kalsel yang DA. Kalbar itu KB, Kaltara itu KU, Kalteng itu KH, Kaltim itu KT. Nah kenapa cuma yang sekarang jadi kopi shop? Ya, kopi shop sama lapangan tenis. Tapi dihancur. Dihancur, ya. Ya, karena ya itulah. Karena dulu masyarakat orang zaman dulu lagi mau bunuh tapi mau diam-diam biasanya pakai sumpit. Iya. Pembunuh tak bersuara. Nah, iya. Jadi tempat beludahnya ada khusus? Ada khusus beludah. Terus ada yang itu teman-teman sejarahnya teman-teman. Jadi kenapa di Banjarmasin itu lumayan sulit ditemukan benda-benda peninggalan Belanda lah. Ya. Nggak sebanyak kota-kota di Jawa tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Berjumpa lagi di channel kita Perjalanan. Saat ini kita sedang berada di Jalan KS Tubun atau Pekoman Banjarmasin. Jadi hari ini rencananya kita mau berkunjung ke sebuah tempat yang menyimpan benda-benda bersejarah, khususnya sejarah kota Banjarmasin. Nah jadi kita juga mau sekalian ngasih informasi nih. Mungkin juga masih banyak masyarakat kota Banjarmasin yang masih belum tahu kalau sebenarnya kota Banjarmasin itu sudah mempunyai museum. Dan yang perlu digarisbawahi, museumnya ini kepunyaan pemerintah kota Banjarmasin ya teman-teman. Jadi berbeda dengan Museum Wasaka yang ada di daerah Banyuanyar. Kalau Museum Wasaka itu dia statusnya kepunyaan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun museum yang kita kunjungi kali ini adalah museum kepunyaan pemerintah kota Banjarmasin, yang lokasinya itu di Jalan Teluk Layan. Nah, seperti apakah kira-kira suasana ataupun juga koleksi-koleksi yang ada di museum ini? Ikuti terus video ini. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Museum Kayu Bayembai Kota Banjarmasin yang ada di belakang kita. Dan mari kita lihat ada koleksi benda bersejarah apa aja yang ada di dalam museum ini. Oke guys, mari kita masuk. Nah tadi kita masuk ke situ guys, ini ada pos satpamnya. Alas kaki dilepas ya guys. Ini ada meriam bersejarah guys. Nah ini dia bagian depannya guys. Ini visi misi Museum Kayu Bayembai Kota Banjarmasin. Oke. Pertama-tama isi absen dulu Pak. Ya, tolong. Oke, siap. Oke guys, tadi kita sudah mengisi buku kehadiran juga. Sebagai bukti kita sudah hadir ke Museum Kayu Bayembai Kota Banjarmasin. Dan saatnya kita guys masuk ke dalam Museum Kayu Bayembai Kota Banjarmasin. Let's go guys. Ya Mas, nama siapa? dengan Mas Melki. Oke Mas, izin Mas ya, kita mau keliling-keliling Museum Kayu Bayembai. Dan mungkin kita mau tanya-tanya juga sedikit nih. Ya. Boleh dijelasin Mas mengenai sejarah didirikannya Museum Kayu Bayembai Mas? Ya, mau Museum Kayu Bayembai mulai di awalnya ini rumahnya kecil gitu Mas. Oh iya. Jadi ini rumah warga sekitar sini yang punya memang ini senjata-senjata ini awalnya punya Pak Sarifudin. Memang koleksi beliau. Koleksi beliau. Iya. Jadi mungkin Pemkab Banjarmasin menyempurnakan dan juga melengkapi mungkin kan koleksi-koleksi benda-benda bersejarahnya. Oke. Berarti ini diresmikannya tadi di depan kita lihat tanggal 8 Maret 2023 Mas ya. Baru sekitar 2 tahun ya. Baru sekitar 2 tahun. Oke. Untuk koleksinya sendiri Mas, ada apa aja yang disimpan di sini? Yang di sini kebanyakan itu senjata pastinya yang dipakai saat perang oleh masyarakat Banjar. Siap. Dan juga ada di sini ada sejarah-sejarah Kota Banjarmasin. Nah, kalau yang di sini adalah perkamen-perkamen atau surat-surat yang dulu diserahkan Belanda atau kayak surat-surat dari Banjarmasin ke Belanda misalnya. Oh gitu. Jadi ini koleksi asli berarti Mas, bukan replika ya? Kalau ini untuk ini karena yang aslinya disimpan, jadi kita nggak boleh memajang ya? Memajang. Oh jadi ini replikanya berarti ya? Ini replika. Oh gitu. Tapi untuk isinya tuh otentik seperti yang sama aslinya. persis ya, betul. Oke.
Dan kebanyakan Mas untuk koleksi di sini tuh rata-rata didapat dari mana Mas? Itu apakah dari Pemko Banjarmasin yang mencari mungkin ke daerah-daerah mana terus dibawa balik atau seperti apa untuk teknis? Kebanyakan ya punya yang ampun rumah yang dulu. Oh, berarti emang kolektor beli Kolektor, Mas. iya. Iya. Betul. Jadi mungkin nggak dilengkapi dan mungkin dikemas ulang mungkin Mas ya. Kalau sejarah mungkin dari Pemko. Iya. Ya. Dan lain-lain. Oke, mungkin bisa Mas Melki izin Mas sambil kita keliling Mas ya. Boleh sambil dijelaskan mungkin sedikit. Nah, kalau ini ada Mandau Simpai 3. Kalau Mandau Simpai 3 tuh digunakan oleh masyarakat biasa. Oke. Boleh dipakai sama siapa aja, kayak kita mungkin bisa. Nah, tapi kalau ada Mandau Simpai 4 yang di depan. Di depan. Itu Mandau Simpai 4 tuh lebih ke kepala suku atau kepala desa. Oh gitu, tokoh masyarakat. Masyarakat. Pokoknya bahkan orang kayak kita nggak bisa sembarang buka. Jadi seketat itu peraturannya Mas ya? Ada peraturan. Menggunakan Mandau Simpai 4 itu ya? Kalau yang Simpai 3 ini boleh nih, masyarakat umum pakai ini ya? Boleh. Oh. Ini berarti digunakan saat zaman-zaman kerajaan dulu Mas ya? Betul. Oh gitu. Tapi ini baru-baru aja karena abad 18 lah. Oh, abad 18. Masih kerajaan Banjar berarti? Iya. Oh gitu. Jadi ini asli semua Mas? Asli. Dari abad 18 itu? Ada dari abad 18. Oh gitu. Masih utuh, masih bagus ya? Makanya. Oke. Ini kalau di sebelahnya paling keras ya Mas? Kalau ini namanya parang. Oh ya Parang, keris. Oh ya. Karena ya ada keris, ada parang. Kalau itu ada parang lais. Ada tombak juga ya? Ada tombak dan itu ada sumpit. Oh iya. Jadi kalau sumpit itu ada racunnya gitu di depan. Oh iya. Jadi kalau ditembak, kalau orang-orang zaman dulu lagi mau bunuh tapi mau diam-diam biasanya pakai sumpit. Iya. Pembunuh tak bersuara. Nah, pembunuh tak bersuara. Kalau ini yang Mas. Kalau ini ada dia iya, infografis gitu ya. Infografis. Oke. Nah ini sebenarnya yang baru ini motif-motif kain sesirangan yang misalnya yang modern kan ada kelihatan lah. Kalau yang asli itu biasanya lebih beda sih yang kayak gini. Oh iya, motifnya emang ada beda lah. Ya, Hiris Gagata itu tahun 1970. Kalau 2010 baru-baru aja ini kelihatan. Beda. Oke. Izin Mas, itu lanjut lagi Mas. Ya, ada apa aja? Di sini ada Panginangan. Oh iya. Orang Minang dulu. Daun sirih. Pakai daun sirih. Jadi beda-beda setiap penggunaannya tuh beda-beda. Ada yang buat ini untuk beludahnya nih. Oh, jadi tempat beludahnya ada khusus? Ada khusus beludah. Oh. Terus ada yang untuk menghaluskan. Oh iya. Nah ini untuk bahan-bahannya ditaruh di situ. Terus ditumbuk, lalu ya udah tinggal diluak. Iya. Oke. Iya. Kalau ini apa nih Mas? Buku-buku ya? Kalau ini buku-buku Pak Mansur. Nah itu. Oh ya Pak Mansur, ini beliau yang dosen dari ULM yang membantu kurasi koleksi di sini Mas ya. Nah ini foto-foto ya. Ini sejarah ya. Iya. Ini dulu jembatan Coen. Jembatan Dewi berarti lah. Iya, jembatan Dewi. Tempekong yang di Jalan Teton. Oh, tambah itu Mas. Nah itu tahun. Iya Laos dah. Di bawah tahun 40-an ini kayak zaman Belanda kayaknya. Selengkapnya ada di buku Banjarmasin Tempo dulu. Oh, itu Tempo. Nanti kita buka deh. Habis itu banyak sih. Oh, ini yang sekarang jadi coffee shop. Ya, coffee shop sambil lapangan tenis. Tapi dihancur ya. Ya, karena ya itulah. Karena dulu masyarakat Banjar percayanya ini rumah setan katanya. Iya, kepercayaan masyarakat dulu lah. Jadi karena yang orang-orang Belanda ini dulu digunainnya dari kapel ini buat kayak perdagangan manusia lah, mabuk-mabukan. Ya tempat inilah, tempat maksiat lah. Iya, Pokoknya ini kita harus hancurkan. Iya. Makanya dihancurkan. Karena sudah berlumuran dosa gitu. Iya. Kalau masyarakat Banjar tuh kayak gitu emang pokoknya setiap yang berbau Belanda kayaknya dihancurkan gitu. Mungkin karena ada perasaan dendam, trauma juga kan karena udah dijajah. Iya. Dan di inilah. Makanya kalau abangnya pernah lihat ada nggak kayak monumen-monumen gitu? Enggak ada. Kalau kayak kota-kota lain kan masih banyak kan ya, Jogja, Semarang gitu kan. Kalau Banjarmasin malah kurang jarang. Oh jadi itu mungkin ya. Dan soalnya banyak juga Mas teman-teman dari luar daerah kan yang kadang pas main ke Banjarmasin tuh kayak nanya,
Di mana nih Mas tempat yang bisa kita kunjungi nih yang bersejarah peninggalan dulu lah. Ya. Wah, saya bilang agak susah nih kalau di Banjarmasin. Ternyata itu sejarahnya Mas ya. Ya. Jadi emang secara tradisi memang orang sini nggak terlalu suka lah dengan peninggalan penjajah lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Oke. Oh, nah itu teman-teman sejarahnya teman-teman. Jadi kenapa di Banjarmasin itu lumayan sulit ditemukan benda-benda peninggalan Belanda lah. Ya. Nggak sebanyak kota-kota di Jawa tuh Mas ya. Ya. Oke. Nah ini ada buku-buku juga. Ya. Nah jadi mungkin buat teman-teman anak muda Gen Z mungkin kan Gen Z yang pengen belajar sejarah Banjarmasin itu bisa kesini main. Dan ini bukanya setiap hari apa aja Mas? Ya sekarang awalnya itu Senin sampai Jumat. Oke. Tapi sekarang Pemko Banjarmasin ingin museum ini dibuka untuk setiap hari. Oh jadi Senin sampai sampai ya? Jumat. Oh Ya. gitu. Senin Untuk sampai jam Jumat. operasionalnya Mas? Untuk jam operasionalnya itu ada di jam 9 sampai jam 3. Oh iya, oke. Ini buku-bukunya Mas ya? Ya. Dan ini free dibaca Mas ya? Mas ya dibaca di sini Silakan bisa ya? untuk dibaca. Oh iya. Boleh. Ini bagus teman-teman. Jadi untuk museum ini punya Pemko Banjarmasin teman-teman. Ya. Jadi kalau selama ini teman-teman pernah ke Museum Wasaka yang di Banyuanyar itu kepunyaan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah ini Museum Kayu Bayembai ini kepunyaan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, jadi mari ramaikan teman-teman supaya kita lebih mengenal sejarah Banjarmasin lebih luas lagi. Betul. Izin Mas kita lanjut. Ini ruangan apa nih Mas? Oh ini ruangan teater. Oh ya. Nah. Iya. Jadi ruangan teater. Ya mutar video gitu ya. Kita pemutaran video-video sejarah biasanya. Jadi by request biasanya. Kalau misalnya orang datang, mau nonton nih. Oh. Request, ya mau nonton Mas boleh, boleh. Tinggal Dan pastinya materi tentang video tentang sejarah Banjar. Banjar. Jadi awal mulanya kerajaan Banjar itu ada. Habis itu kota Banjarmasin ini kenapa jadi Namanya Banjarmasin. Banjarmasin Oh gitu ya. akan ditampilkan. Berarti ini mungkin buat teman-teman yang mungkin rombongan mungkin masih yang pengen mengenal lebih dalam sejarah Banjarmasin tuh bisa request ke sini ya. Ya. Misalkan nih kita 10 orang nih kita pengen nonton video sejarah Banjar itu bisa. Boleh. Dan itu free ya? Free. Oh. Nggak ada. Oke. Nggak ada biaya. Siapa tahu nih mungkin teman-teman dari luar daerah juga kan mungkin yang ingin mengenal Banjarmasin lebih dalam. Ya. Bisa teman-teman datang ke Museum Kayu Bayembai. Bisa guys. Iya. Nanti ketemu sama Mas Melki di sini. Oke, kita lanjut lagi Mas ya. Oke, lanjut lagi. Mungkin di bagian sini ya. Bagian sini. Oh, ini infografis juga. Nah, ini infografis juga sejarah-sejarah kayak kampung pengambangan misalnya. Oh iya. Jalan Esparman Tempo dulu. Jadi Esparman tuh dulu kayak gini. Oh iya, itu ada Tugu 9 November juga. 9 November. Kampung Tua Sungai Jinga. Banyak. Oh iya, kampung pengambangan. Nah ini yang biasa ditanyain nih. Ya. Nah ini teman-teman, sejarah kenapa di seluruh Kalimantan cuma Kalsel yang DA. Ya. Kalbar itu KB, Kaltara itu KU, Kalteng itu KH, Kaltim itu KT. Nah kenapa cuma Banjarmasin atau Kalsel yang depan platnya tuh DA? Nah ini ada nanti penjelasannya, nanti kita tampilkan videonya. Oke, ini yang tadi ya Mas yang Societet Berkepel. Ya. Yang tadi dihancurin tadi ya. Yang dihancurin. Pusat kota tadi, kampung pecinan. Nah jadi teman-teman ini lengkap nih, bagus banget nih infonya teman-teman. Khususnya buat anak muda Banjarmasin supaya jangan melupakan sejarah lah. Betul. Sejarah tentang kota Banjarmasin. Dan semua ini ada di buku Banjarmasin dan Modul. Oh iya, oke. Itu dijual Mas bukunya Mas? Ada dijual deh ya? Enggak, kalau itu Oh emang koleksi di sini ya? koleksi. Oke. Nah jadi yang mau baca ya datang aja ke sini teman-teman. Iya, betul. Oke. Sebelah situ ini belum masih ada ya? Sebelah kiri itu ya? Ada. Iya, itu masih ada bagian yang belum kita explore teman-teman. Nah, kalau di sini tempat guci-guci. Oh iya, ini. Ya. Ini lesung, ada lesung. Oh lesung. Nah, cobek dulu kayak gini. Oh iya. Nah, cobek yang Itu dipakai. dari batu apa dari kayu? Mas? Dari batu. Dari batu. Itu asli semuanya. Nah, kalau ini porselen. Dulu dipakai jadi alat tukar. Jadi, barter ya? Barter. Jadi kalau misalnya orang pedalaman tuh biasanya, oh yaudah kita pakai porselen aja bayarnya. Oh kan dulu kan belum ada mengenal uang kertas. Iya. Iya. Karena orang pedalaman mungkin belum mengenal gitu. Iya. Dan jarang lah peredaran uang tuh jarang kalau di pedalaman, makanya digunakan. Dan ini kayaknya mungkin terpengaruh sama budaya Tiongkok Mas. Tiongkok, betul. Soalnya kan kayak gambar ikan, Iya, gambar memang. naga ya. Abad 17-18. Iya. Ini kayak guci-guci Mas. Guci-guci. Ini orang pakai buat minum, buat mandi. Oh, iya. Nah, kalau ini buat mandi kan. Apa sih istilahnya bahasa Banjar tempat minumnya Pak? Wadah banyu apa kayak guci banyu tuh nah. Apa ya namanya? Iya ada bahasa iya. Banjarnya Iya, itu iya. Pak. Belum tahu nah. Gadur. Gadur. Nah, ini nah.
Tempayan atau gadung. Tempayan atau gadung. Iya, itu tempat menyimpan air biasanya. Ya. Baskom Betul, versi zaman baskom. baskom zaman kerajaan. Betul. Tempayan. Oke, ini banyak teman-teman. Koleksi tempat air. Nah itu kapal Belanda. Mana? Nah ininya ada lampu kapal Belanda. Oh, ini berarti pakai minyak gitu kan? Iya betul. Jadi di Itu lampu kapal ini. Tempat di mana nih Mas lampu kapal ini? ini orang yang ngasih. Nah itu biasanya Oh. biasanya ada yang kayak nih mau simpan di museum aja gitu. Ada. Benar-benar daripada mungkin di rumah kan? Iya. Jadi kami cek Oh. dulu. Saham. Ya paling saham banjir. Nah kalau ini ini rempah-rempah yang mungkin betul. menjadi salah satu alasan kolonialis, Nah, betul. imperialis. Dulu kita jadi menjadilah kita tuh karena ini. kalau kita nih dulu jalur rempah. Kita tuh jadi jalur rempah di Indonesia nih kita yang besar loh lumayan gitu. Oh. Dan rempah kita tuh lumayan bagus dulu. Belanda. Ya saham ini Mas lah. Ya sahang. Nah ini teman-teman di rebutakan Belanda Baharina. Wah ini bambu di pasar. Ada perlu perang lagi ya sempat. Nukar aja bawang nggak wah? Karena dulu susah. Karena kita kan untuk wilayah kita wilayah sungai. Oh iya. Beda sama sahang-sahang yang ada di Jawa misalnya. Jadi mungkin secara rasa mungkin lebih Beda. lebih spesial Mas. Lebih spesial. Karena tanah kita tuh mineralnya lebih melimpah katanya. Oh, Gitu. itu baru tahu dulu Mas. Belum kira sama aja saham nih. Oke, kita lanjut mungkin Mas. Tadi ada 2 ruangan kayak di sebelah ya. Wah. Kayak ada foto-foto apa itu di sebelah tuh. Oke, boleh kita lanjut. Nah ini kayak gitu. Yang ini. Kita kayak ini, nah ini boleh Mas. Yang perkanan tadi. Oke, ini ada perjanjian dari. Oh iya. Ini perjanjian bersulat. Ini Belanda tuh minta daerah-daerah kayak Marabahan, Banjarmasin, Martapura ini untuk membagi jadi wilayah-wilayah apa aja. Banjarmasin jadi apa, Marabahan jadi apa, Martapura, Kandangan, Kental. Dipecah-pecahnya itu Mas secara fungsi mungkin ya. Secara fungsi. Mungkin kota ini sebagai kota perdagangan, Ya, kota betul. ini pemerintahan. Betul. Oh, gitu. Oh, itu masih diatur Belanda lah. Masih. Biasanya belum merdeka Mas lah. Belum merdeka. Jadi kita masih ada Masih di bawah kolonialis. kolonialis. Nah, ini perjanjian juga. Jadi dulu Banjarmasin adalah ibu kota seluruh Kalimantan. Iya, Borneo Betul, ya. Borneo. Jadi kita daerah-daerah yang kita ibaratnya kepalai adalah ini. Ada dan kabupaten Banjarmasin itu terdapat 2 ya. Ada kabupaten Banjarmasin dan kota Banjarmasin. Oh gitu. Wah, Ya, betul. betul. Iya. Nah, kalau kabupaten Banjarmasin ini meliputi Bakumpai, Baritokuala, Paitangi, Tanah Laut dan lain-lain. Nah, untuk kota Banjarmasin ini ada di sini. Ada dari kampung-kampung Matuil, Klayan, Sungai Baru, Murus. Iya. Pontianak masih masuk Iya, masuk di satu ya. Kalau nggak salah mulai dipecat tahun 50 Mas ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Ini 1953. 53 ya. Oke. Nah, jadi dulu Banjarmasin itu ibu kota satu pulau Kalimantan, teman-teman. Iya. Sebelum akhirnya dipecah menjadi 5 provinsi seperti sekarang. Betul, teman-teman. Makanya dulu Polda kan masalah masih gabung sama Kalteng kita dulu Ya. lah. Dulu kan masih Polda Kalsel Iya, lah. ya, Kalsel. Sekarang udah Polda. terpisah semua sesuai provinsi masing-masing. Betul. Mantap. Ini mungkin banyak yang belum tahu juga nih, mungkin orang Banjar pun kayaknya masih banyak yang lumayan kurang familiar lah. Betul. Sama koleksi-koleksi semacam ini. Oke. Ada lambang kota. Oh iya Lambang. Lambang ini tahun berapa Mas mulai Ini dipakai? Pak Wali Kota siapa ini namanya? Ini tahun 1956. Oh iya. Nah, DPRDS. Oh ini Baru. dari lambang kotanya lah. 1956. Iya. Gitu lah. Boleh kita ke sebelah lagi mungkin? Oh, Mas? boleh. Oke. Pakai lah ya. Banyak dapat info-info Mas. Masya Allah mantap ini. Nah ini mungkin ruangan terakhir teman-teman akan kita explore di konten kita kali ini. Nah, Wali kota yang ada di Indonesia. nah, jadi ini teman-teman di ruangan ini terpajang foto-foto wali kota Banjarmasin mulai dari tahun 45 Mas ya? 45. Oh iya. Nah, jadi ini sesuai dengan periode jabatannya itu sampai dengan yang terbaru Pak Haji Amin. Ya. Itu juga ada di sini foto-fotonya. Nah, Pak Effendi di tengah ini yang bikin ini ada tulisan kayu bayi-bayi di Oh, di lambang Di kota lambang Banjarmasin. kota Oh, Banjarmasin. jadi beliau ya ini. Ya, ya? beliau. Oh, iya. apa di tengah. Nah, jadi itu bisa wali kota lah. Nah, kebanyakan dari pusat kan. Hmm. Ya.
karena sebelum pemilu soalnya kita lah. ya dari pemerintah betul pusat. dari pemerintah pusat karena Banjarmasin juga kota besar kan, kota Madia. Kota Madia. Jadi lumayan berpengaruh lah untuk ya. Dan diperhatikan lah oleh pemerintah pusat. ya perhatikan. Jadi harus dari pusat karena lebih gampang mungkin ini juga wali kota. Jadi Banjarmasin teman-teman dari tahun 45 itu setelah Indonesia merdeka sampai dengan 2025 itu sudah punya 17 wali kota. Yang pertama itu ada Pak Mansur dan yang saat ini menjabat ada Pak Haji Amin. Nah, oke. Mas Melki, terima kasih banyak Mas informasinya sudah berbagi info dengan kita mengenai sejarah kota Banjarmasin dan juga Museum Kayu Baimbai pastinya. Jadi yang mau berkunjung ke Museum Kayu Baimbai langsung aja karena kami buka tiap hari dari jam 9 sampai jam 3. Jadi kalau misalnya bingung mau berjalan kemana nih yang gratis dan murah, mungkin langsung aja ke Museum Kota Banjarmasin, bisa ngajak pacar mungkin ya Mas, teman atau mau rame-ramean boleh ke sini. Jadi mungkin yang pengen rombongan kan, mengajak teman-teman dari luar daerah mungkin itu bisa langsung DM aja Instagram juga Mas ya. IG-nya ada ya? Ada. IG-nya apa Mas? Museum_Kayu Baimbai. Oke, nah itu tadi teman-teman kita perjalanan kita di Museum Kayu Baimbai Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah informasi dari Mas Melki banyak sekali membuka wawasan kita mengenai Kota Banjarmasin. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Mas. Ya,